Laki-laki bertongkat. Cerpen karya Cory Elbar dan dibacakan sendiri. Seorang gadis yang mulai remaja memiliki paras yang cantik dibawa oleh orang tuanya kepada sebuah tim doa. Mereka datang dari sebuah desa yang kaya akan tambang emas. Kedua orang tuanya adalah pengusaha di desa itu. Anak gadis ini mencuri. Tidak sedikit jumlahnya. Tetapi, kemana uang sebanyak itu dipergunakannya? Kami hampir setiap hari kehilangan uang. Sang ayah mengawali ceritanya. Tidak ada tanda-tanda kerusakan pada rumah mereka. Brankas mereka terkunci dengan rapi. Bahkan dibawa ke ruang tidur agar brankas itu selalu terawasi siang dan malam. Tidak ada tanda-tanda pencuri masuk ke rumah mereka. Sehingga semula mereka curiga terhadap pekerja yang ada di rumah mereka. Suatu hari, uang mereka hilang lagi. Sedangkan brankas masih terkunci dengan aman. Di rumah hanya ada kedua orang tuanya dan anak gadisnya ini. Dengan sendirinya tertuduh menjadi menciut dan hanya mengarah ke satu-satunya gadis ini. Namun, sepanjang hari itu, kedua orang tua gadis ini tidak melihat anak gadisnya masuk ke dalam kamar di mana tempat brankas itu berada. Karena kedua orang tuanya secara bergantian menunggu kamar itu dan berada di samping brankas itu. Lagi-lagi tidak ada kerusakan pada kunci brankas itu. Aku tidak tahu, jawab gadis ini, jika ditanya tentang raibnya uang dari dalam brankas itu. Jawaban itu memang beralasan, karena orang tuanya tidak pernah melihat atau memergoki anaknya berbelanja sebanyak itu. Semua kebutuhan anak gadis ini sudah dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Apapun yang ia minta selalu dikabulkan. Anak kami ini tidak mempunyai teman, cenderung pendiam dan mengurung diri di kamar, jelas sang ibu. Dia irit bicara akhir-akhir ini, sehingga kami pun mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengannya, lanjut sang ayah. Gadis ini tertunduk, tanpa sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Bahkan cenderung dingin dan tidak bereaksi atas apa yang dikisahkan oleh kedua orang tuanya terhadap dirinya. Kami bahkan mengawasi pergaulannya, namun kami tidak menemukan teman dekat yang patut dicurigai. Ibunya menambahkan keterangannya. Tetapi ada hal yang kami rasakan berbeda dari tingkah laku anak kami akhir-akhir ini. Dia seperti ketakutan dan gelisah setiap harinya, jelas sang ayah. Mereka sudah datang ke beberapa orang pintar untuk meminta bantuan.
tetapi tidak membuahkan hasil. Doa dimulai. Tiba-tiba, "Tolong, aku takut!" teriak anak gadis ini sambil berguling-guling. Dia datang lagi, tangisnya sambil menunjuk ke arah tertentu. Namun kami tidak melihat siapapun yang sedang datang, termasuk kedua orang tuanya. "Lepaskan aku, lepaskan aku!" isaknya dalam kondisi yang tidak sadarkan diri. Doa tetap berlangsung. Tiba-tiba gadis ini terkulai lemas dan beberapa saat tertidur. Ketika ia sadar, matanya menjelajah ke segala penjuru ruangan. Ia seperti tidak mengerti apa yang baru saja terjadi terhadapnya. Ibunya memberi ia minum air putih sambil bertanya kepada anaknya, "Ada apa yang sedang terjadi denganmu, nak?" "Laki-laki yang selalu datang dan mengancamku telah pergi." Gadis ini memulai kisahnya dengan nada yang lemas. "Tongkat di tangannya akan melayang ke tubuhku jika aku tidak mengikuti perintahnya," lanjut gadis ini. "Dia yang menyuruhmu mencuri?" tanya ayahnya. "Lalu bagaimana kamu melakukannya?" "Aku tidak pernah tahu. Ketika aku sedang melakukannya, aku seperti tertidur pulas saja," ungkap gadis ini. "Yang aku ingat adalah setelah aku tersadar, laki-laki bertongkat itu memanggilku dan aku harus segera menemuinya yang sedang menungguku di depan kandang babi di hutan belakang rumah," lanjutnya.